Nah, anak-anakku yang baik, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali bertatap muka dalam mengikuti pembelajaran kita. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional itu. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antara beberapa negara atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan setiap negara-negara anggota. Nah, saat ini kita akan masuk kepada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 3. Pertama, kerjasama ekonomi bilateral, B artinya 2, lateral hubungan, berarti hubungan 2 negara. Yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara yang bertujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Langsung aja ingat di 2. Misalnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, itu dalam hal ekspor impor, dalam ODA, yaitu bantuan pembangunan tingkat pemerintah, dalam investasi swasta, itu kita dengan Jepang. Indonesia dengan India, ekspor minyak sawit, ekspor impor kacang mete, ekspor impor daging sapi. Kerjasama Indonesia dengan Belanda, itu bagian perdagangan, investasi, kegiatan kelompok kerja atau pokja di bidang seperti energi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta riset dan teknologi. Kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Investasi tadi sudah ada di sini, diulangi lagi. Oke, itulah yang disebut dengan kerjasama ekonomi bilateral, yaitu antara 2 negara. Tetap kalau kerjasama itu harus ada dasar saling menguntungkan. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional kawasan, berarti satu kawasan. Itu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu region atau kawasan. Misalnya satu kawasan ASEAN, APTA, EU atau Uni Eropa, NAFTA atau kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, APEC, yaitu perdagangan ekonomi, Koperasi Ekonomi, Perkumpulan Ekonomi Asia Pasifik, itulah regional, satu kawasan. Ada Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific, atau yang disebut dengan sekarang dengan nama Colombo Plan, yaitu pengembangan ekonomi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian ada G8, Group of 8, yaitu forum ekonomi politik negara-negara industri utama di dunia. Ini termasuk Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat. Oke, yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Multilateral berasal dari kata multi. Multi berarti beberapa. Itu kerjasama yang dilakukan oleh semua negara dan tidak dibatasi oleh satu kawasan tertentu. Kerjasama ini di bawah naungan PBB, contoh IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, atau kelompok-kelompok negara maju dan lembaga internasional yang ingin memberikan pinjaman kepada Indonesia, untuk membiayai pembangunan. Ada CGI, Consultative Group for Indonesia, itu hanya pengganti IGGI. Yang berikut ADB, Asian Development Bank, yaitu Bank Pembangunan Asia, ikut membantu pembangunan di Indonesia, karena Indonesia bagian dari negara Asia. IDB, Islamic Development Bank, atau Bank Pembangunan Islam, karena mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Oke, itu dia. Jadi ingat, bentuk-bentuk kerjasama itu ada 3.
Bilateral, bi artinya dua, berarti dua negara. Regional, regio kawasan, berarti satu kawasan. Kemudian multilateral, multi artinya beberapa, berarti beberapa negara. Nah, saat ini kita akan mempelajari lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, masuk yang pertama yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara, ASTEN, Asia Tenggara. Tujuan dari ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama pemerintahan dan memfasilitasi kebutuhan ekonomi, politik, keamanan, militer, pendidikan, serta pembauran sosial budaya negara-negara anggotanya. ASEAN ini berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan berdirinya ASEAN, Asia Tenggara. A. Menjaga perdamaian di kawasan ASTEN. Jadi supaya berdamai antara 5 negara ini, berarti saling menjaga. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Jadi di antara 5 negara ini saling membangun di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. C. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan ASTEN. Jadi bukan hanya di bidang industri, perdagangan, dan pertanian, tetapi juga di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Jadi berbagi ilmu di antara kelima negara anggota. E. Saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Jadi ada banyak bidang ya, industri, perdagangan, pertanian, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, komunikasi, teknologi, kesehatan. Itulah lembaga ekonomi ASEAN. Yang kedua, lembaga ekonomi APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, lembaga ekonomi atau kumpulan ekonomi Asia Pasifik yang dibentuk pada tahun 1989. Ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang berdasarkan gagasan perdana dari Menteri Australia Bob Hawke. Jadi gagasan pertama dari Menteri Australia yaitu si Bob Hawke. Tujuan forum APEC ini selain untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, juga mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral. Jadi artinya apa saja yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dalam negara anggota lewat forum ini semuanya akan dikembangkan dan diproyeksikan. Diproyeksikan berarti dibagikan kepada negara yang lain. APEC lebih dititik beratkan pada hubungan ekonomi, maka setiap anggota termasuk negara yang disebut sebagai entitas ekonomi. Negara anggotanya ada 21, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, China, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Itulah negara-negara anggotanya. Tujuan pembentukan APEC. Yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. 3. Perdagangan, investasi, pariwisata. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Sumber daya manusia merupakan sumber yang sangat penting untuk meningkatkan
kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Negara ini akan menggodok di dalam, mungkin dengan berbagi keterampilan atau pengetahuan. Yang ketiga, lembaga internasional yang ketiga adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas ASEAN, yaitu suatu bentuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan di wilayah kawasan Asia Tenggara atau ASEAN atau ASTENG, yang merupakan suatu kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil, itu mulai melalui penurunan suatu tarif barang perdagangan. Jadi untuk barang-barang tertentu di kawasan perdagangan bebas ASEAN, tarifnya diturunkan supaya apa? Supaya yang tergabung dalam ASEAN tadi bisa mencicipi barang itu dengan harga yang terjangkau. Tujuan berdirinya AFTA. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, supaya di antara negara-negara ASTENG tadi, Asia Tenggara itu, pertumbuhan ekonominya merata dan berkelanjutan atau berkesinambungan. B, meningkatkan ekspor impor, terutama ekspor. Ini merupakan sumber devisa bagi setiap negara. C, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Oke, itulah AFTA. Yang keempat, ASEAN Productivity Organization atau APO. Organisasi produksi di negara ASEAN. Ini didirikan 1961 dengan maksud pertama, untuk meningkatkan peranan produktivitas dan pengembangan ekonomi. Produktivitas berarti hasil dari setiap negara itu supaya ditingkatkan. Yang kedua, untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu, khususnya pertanian dan perindustrian. Apalagi seperti Indonesia masih tergolong negara agraris. Nah, bagaimana kita bisa lebih maju lagi dengan hasil pertanian kita? APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, Singapura, dan sebagainya. APO didirikan 1961 yang disponsori oleh Jepang. Produktivitas negara-negara Asia seperti Jepang masih 50% dari tingkat produktivitas negara Amerika Serikat dan Jerman. Jadi mau Jepang itu supaya lebih hebat dari negara lain. Produktivitas ini bukan saja berkaitan dengan teknik, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegangan kepada prosperity through productivity atau kesejahteraan melalui produksi. Artinya dengan kegiatan produktivitas yang dilakukan dalam APO tadi supaya negara lebih cepat berkembang. Kegiatan produksi terus meningkat mulai tahun 1985 hingga sekarang masih terus berkembang. Peranan APO ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. Mungkin kalau kita tidak bergabung dengan APO, bisa dibayangkan produksi kita masih seperti yang dulu. Lembaga Ekonomi Internasional yang kelima, IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, Amerika. IMF 27 Desember 1945 dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa. Ngerti maksudnya kurs devisa, anakku? Harga kurs beli, kurs jual yang dipakai dalam perdagangan internasional. Terus pemeliharaan kurs devisa, membantu negara-negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Misalnya kalau negara itu mengalami utang kepada negara X, tapi uangnya belum bisa bayar, sementara jatuh temponya sudah dapat, berarti dibutuhkan pembayaran. Negara itu nggak bisa membayar, maka boleh minta tolong kepada IMF, tolong bayarkanlah utangku kepada negara Sianu sekian-sekian, begitu.
memberi saran pencegahan inflasi supaya kalaupun terpaksa terjadi inflasi, inflasinya tidak terlalu parah atau hiperinflasi. Tujuan IMF ini, yang pertama memajukan kerjasama moneter internasional, tentunya ya dari judulnya aja moneter, dengan jalan mendirikan lembaga internasional tadil yaitu IMF. Yang kedua, memperluas perdagangan dan investasi dunia. Memperluas perdagangan dan investasi dunia karena satu-satunya untuk melancarkan moneter tiap negara adalah dengan perdagangan dan investasi. C, memajukan stabilitas kurs valuta asing. Kestabilan kurs valuta asing. Harga kurs jual dan harga kurs beli tadi supaya tetap bisa terjangkau. D, mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional supaya tidak ada yang berniat membatasi pembayaran internasional. E, menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan jangka menengah. Jadi ini tadi, kalau negara menghadapi kesulitan dalam neraca pembayaran, maka disiapkan pinjaman dalam jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 5 tahun, jangka panjang di atas 5 tahun. F, memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Jadi supaya yang perlu diperpendek defisit atau diperkecil. Kenapa? Karena defisit ini berarti saldonya minus, utang. Kalau surplus ini perlu diperpanjang, diperluas, diperbanyak. Karena kalau surplus itu berarti saldonya berlebih, uangnya berlebih. Kalau uang kita berlebih kan kita senang, hidup kita seperti sejahtera. Dibanding kalau kita defisit atau mengalami hutang. Nah, demikian anakku. Nah, kalau ada pertanyaanmu boleh kau sampaikan di grup WA. Karena kalau kau sampaikan di Japri, tentunya hanya saya dan kamu yang tahu pertanyaan itu. Tapi kalau di grup WA, teman-teman yang lain juga akan semakin paham. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama, jelaskan 3 bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, bilateral, regional, multilateral. 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan ASEAN dan tujuannya. Kamu jelaskan dulu ASEAN itu apa, baru tujuannya. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan APEC dan tujuannya. Oke, anakku, dicatat yang jelas, tugas yang 3 ini dikerjakan, sekaligus dikirim ke Google Suite atau CR yang baru dalam bentuk PDF. Ingat, bentuk PDF. Jangan lagi ada yang mengirim tidak bentuk PDF. Jangan lagi ada yang mengirim di WA Mami, tapi di CR. Ingat, jangan telat-telat. Karena kalau telat itu berarti menambah beban. Oke nakku, selamat belajar, tetap semangat dan stay at home.